Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. 132. Adam sebelum Adam. Bagian orang meyakini bahwa ada manusia sebelum Nabi Adam. Mereka mengatakan, Adam adalah nabi pertama tapi bukan manusia pertama, namun mereka semua telah musnah akibat ulahnya sendiri. Mereka menumpah darah, saling membantai satu sama lain sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Ini bukan hanya sekedar keyakinan saja, tetapi sampai menjadi sebuah itikad bahkan sampai menentukan hakikat kebenaran DCB hingga mereka menjadi golongan tersendiri. Bila kita bertemu dengan mereka, mereka selalu menanyakan hal ini terlebih dahulu. Dan jika kita katakan bahwa Adamlah manusia pertama, mereka menolak dengan beberapa argumen. Di antaranya adalah 1. Kata. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, mereka berusaha dengan memaksakan diri untuk mengartikan lain dari yang lazimnya diartikan ulama-ulama kita, yaitu dengan arti pengganti. Maka, jadilah arti ayat itu begini. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, bahwa Allah hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, yaitu pengganti. Mereka kata, pengganti, kalimat ini menunjukkan bahwa ada manusia sebelumnya. Kalau tidak, mengapa disebut pengganti DCB? Penulis menjawab, memang argumen ini sepintas masuk di pikiran kita, namun jalan berpikir itu bukan hanya satu macam saja. Kalau hanya itu alasannya, saya kira belumlah cukup untuk membuktikan bahwa ada manusia sebelum Adam. Hal ini berdasarkan dua alasan. Mereka memilih arti lain dari umumnya yang ulama artikan. Maka sesuatu yang ganjil, tentu tidak dapat dijadikan sebuah alasan. Karena Rasulullah pun melarang kita berbuat yang ganjil-ganjil. Kesimpulan itu hanya sebuah asumsi semata, bukan nas dari Al-Quran dan hadits. Tentu tidak dapat juga dijadikan alasan untuk menetapkan bahwa ada manusia sebelum Adam. Bagaimana tidak, perhatikan cara pandang mereka di bawah ini. Mereka kata, itu artinya pengganti. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada manusia sebelumnya. Kalau tidak, mengapa disebut pengganti? Kata mereka, ini menunjukkan bahwa ada manusia sebelum Adam. Pemikiran seperti ini, tak ubahnya seperti seorang hakim bejat yang telah terlanjur membenci seorang terdakwa. Akibatnya, menjatuhkan hukuman berdasarkan kemauan si hakim dan bukan menurut undang-undang yang ada dan cara yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam ayat itu tidak dijelaskan adanya manusia. Kenapa? Mereka memastikan bahwa ada manusia sebelumnya, kalau hanya mengambil dari kata ganti saja, apakah dapat dipastikan jenis gantinya sama dengan yang sebelumnya? Yaitu manusia diganti dengan manusia, perkataan yang masih membingungkan seperti ini tidak bisa untuk menguatkan sebuah argumen. Maka di sini kami tantang, kalaulah dari kata khalifah yang mereka artikan ganti itu saja, dari mana mereka tahu adanya manusia sebelum Adam? Tentu jawabannya adalah hanya dari sebuah dugaan yang dihayal. Hayalkan hingga menjadi sebuah kesimpulan. Maka dari itu, kami katakan kepada pembaca yang setia, boleh Anda tanyakan pada mereka tentang alasan mereka. Anda tidak akan dapatkan alasannya, selain sebuah pemutaran kata yang berbelit-belit hingga jadilah sebuah kesimpulan yang berbeda dari biasanya. Kalaulah mereka membaca ayatnya dengan jelas dan teliti, tentu tidaklah begitu jadinya. Sebab, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menjelaskan beberapa nama benda yang menjadi kebutuhan Adam, ternyata para malaikat itu tidak tahu
Ini menunjukkan bahwa belum ada manusia sebelum Adam. Sekarang, mari kita bersikap bijak dan berpikirlah. Andaikan telah ada manusia sebelum Adam, tentu beberapa benda yang ditanyakan itu juga telah ada, dan telah menjadi suatu hal yang biasa. Nah, mengapa nyatanya para malaikat tidak tahu? Ini menunjukkan bahwa sebelum Adam tidak ada kehidupan manusia. Perhatikan ayat ini, Al-Baqarah 31-32. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. 2. Keyakinan mereka bertitik tolak dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Jailun dalam ayat ini bermaksud merubah sesuatu menjadi sesuatu. Allah merubah tanah menjadi Adam. Kata Ja'ala berbeda dengan halaka dan fatara. Halaka menunjukkan kepada fitrah sedangkan fatara kepada pengaturan. Dalam ayat ini dijelaskan, ketika Allah membicarakan tentang penciptaan Adam, maka para malaikat protes. Malaikat mengatakan, mengapa engkau menciptakan orang yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Kata mereka, dari mana para malaikat tahu bahwa manusia akan menumpah darah, kalau manusia itu belum pernah diciptakan? Ini sebagai bukti bahwa adanya manusia sebelum Adam. Begitulah seterusnya. Sepertinya mereka lupa dengan ujung ayat itu, mereka hanya membahas penggalan awal saja. Itulah bukti kalau ngaji tidak tuntas, bahlul jadinya. Perhatikan ujung ayatnya. Allah mengatakan, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa malaikat itu tidak berilmu alias tidak tahu. Malaikat hanya menduga saja dengan menggunakan nalarnya, bukan ilmunya. Dugaan seperti itu tidak berdasar dan Allah pun menyalahkannya. Allah berfirman, sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. An-Najm 28. Selain itu, hujah kami menolak pemahaman mereka adalah firman Allah ini. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi ibadah kepadaku. Manusia dan jin dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Kalaulah mereka mengatakan, Adam nabi pertama tapi bukan manusia pertama, maka pertanyaan kami adalah, apakah manusia yang pertama itu dijadikan untuk beribadah? Kalau jawabnya ya, tanyakan padanya siapa guru manusia itu. Sedangkan nabi pertama adalah Nabi Adam. Kalau manusia yang pertama kali itu bukan untuk beribadah, maka untuk apa diciptakan? Inilah bahlulnya mereka. Tanyakan padanya bagaimana dengan ayat ini. Di sini kami akan jelaskan, insya Allah. Pada awalnya Allah menawarkan satu amanah kepada manusia. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Kemudian amanah itu diterima oleh manusia. Setelah amanah itu ditolak langit dan bumi. Amanah apakah itu? Saya lebih cenderung mengatakan Al-Hurriyah, amanah kemerdekaan yang layak dan penuh aturan, seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud dalam tafsir Al-Bagawi, seperti salat, puasa, zakat, bayar hutang, memenuhi timbangan, dan lainnya.
Amanah itu ditanggung oleh manusia, tetapi dengan amanah kebebasan itu, manusia jadi berbahaya. Kenapa? Karena di samping amanah kebebasan, manusia membawa penyakit, yaitu benar-benar zalim dan benar-benar bodoh. Firman Allah, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikuloh amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Maka bersatunya kezaliman dan kebodohan itulah yang ditakutkan oleh malaikat. Makanya ketika Allah menawarkan proyek pembuatan manusia, malaikat protes. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya Allah, apakah engkau ciptakan makhluk yang membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah kalau engkau hanya ingin dipuja dan dipuji, ditasbihi dan sebagainya, kan cukup kami. Tapi Allah walaupun maha kuasa, tidak mendekati segala persoalan itu. Memakai kekuasaan, pendekatannya pakai ilmu, maka jawaban Allah, bukannya aku lebih kuasa apa-apa yang kamu tidak kuasa. Tetapi, udah diam kau, aku lebih tahu daripada kamu. Maka kebebasan tetap diberikan oleh Allah. Makanya Allah menyatakan, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi kezaliman dan kebodohan itu diobati dengan ayat. Yang benar sudah jelas dari yang tidak benar. Nah, untuk menjelaskan kebenaran dan ketidakbenaran itu butuh guru. Maka Allah mengutus 124.000 nabi dan rasul untuk menjadi guru. Tugasnya apa? Untuk mengeluarkan manusia dari bentuk kegelapan, kezaliman, kebodohan, kepada jalan yang terang benderang. Ibrahim, 1. Maka guru yang pertama adalah Nabi Adam dan guru yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi kalaulah ada manusia sebelum Adam, guru mereka siapa? Beginilah jadinya jika memahami ayat tidak berguru dan tidak pakai otak. Qultu wallahu alam. Manusia yang pertama kali diciptakan Allah di dunia itu adalah Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi ini kosong dari manusia. Bumi ini dipenuhi oleh binatang dan pepohonan. Allah menciptakan itu semua agar dikelola oleh manusia. Maka ketika manusia salah mengelolanya, inilah yang dikatakan Allah telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum 41. Untuk itulah Allah menjadikan Nabi Adam agar bumi ini dikelola dengan baik. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, aku mengungguli Adam dengan dua perkara. Pertama, setanku adalah kafir, maka Allah menolongku untuk mengalahkannya sehingga ia Islam. Dan istriku pun menolongku. Sedangkan yang kedua, setan Adam dan istrinya membantu Adam membuat kesalahan. Perkataan Nabi ini mengisyaratkan Adam sebagai manusia pertama. Wallahu alam. Sebelum Allah menciptakan Adam terlebih dahulu Allah menciptakan dua makhluk halus. 1. Malaikat, Allah jadikan dari nur. 2. Iblis, Allah ciptakan dari api. Perbedaannya adalah, malaikat berakal tidak bernafsu. Sedangkan iblis berakal dan bernafsu. Iblis lebih kasar daripada malaikat, sebab ia diciptakan dari api. Hal ini berbeda dengan manusia dan binatang. Manusia berakal dan bernafsu, sedangkan binatang hanya bernafsu saja. Akal diciptakan untuk nalar, sedangkan nafsu untuk dunia. Akal mengajak kepada yang baik-baik, sedangkan nafsu mengajak kepada yang buruk. Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,
kecuali nafsu, yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Qs. Yusuf 53. Ketika Allah berkata kepada para malaikat tentang dirinya akan menciptakan Adam, bahwa Adam itu sosok manusia yang bertulang, berurat, berdaging, berdarah, serta berakal dan bernafsu, para malaikat ini nalar. Karena itu malaikat berpikir. Manusia berakal dan bernafsu, kedua-duanya mempunyai gaya tarik yang berbeda. Tentu keadaan dan sikapnya pun berbeda pula. Ketika nafsunya lebih mengungguli akalnya, tentu manusia ini rusak, bahkan bisa menumpah darah. Inilah yang ditakuti para malaikat. Malaikat yang bertanya ini penuh nalar dan pengabdian. Sedangkan iblis itu bertanya juga penuh dengan nalar dan sombong. Inilah perbedaan malaikat dengan iblis. Iblis takanur karena nafsunya, sedangkan malaikat tulus dan nalar karena akalnya. Makanya mereka mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Walaupun iblis dan malaikat menanyakan hal yang sama, tapi cara pandang dan rasanya berbeda. Malaikat bertanya penuh dengan nalar dan pengabdian, sedangkan iblis penuh dengan nalar dan sombong. Makanya ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, semua malaikat mau, sedangkan iblis tidak. Karena enggan, maka bergabunglah enggan dan takanur pada diri iblis hingga mengakibatkan ia menjadi kafir. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 34. Enggan dan takanur ini bahayanya sangat besar. Allah mengingatkan kita agar menjauhi dua macam sifat yang membahayakan ini, sebab kalau dua sifat ini ada pada diri seseorang, jangankan kepada manusia lain, kepada Allah pun ia akan lawan. Contohnya iblis, sombongnya mengalahkan nalarnya. Jadi pertanyaan malaikat ini muncul bukan karena ada manusia sebelum Adam, tapi karena nalarnya atau akalnya. Wallahu alam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.